Apa yang Pak Dani banggakan dari Baginda Muhammad, di mana itu tidak bisa Pak Dani temukan dalam satu sosok manusia di dunia yang pernah ada dalam sejarah? Oke, terima kasih. Yang saya banggakan pertama sekali, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mampu merubah kaumnya yang jahiliyah menjadi zaman yang penuh peradaban. Yang kedua, satu-satunya Nabi yang mampu menjadikan kaumnya sebagai pengikutnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai detik ini. Ingat itu, camkan baik-baik. Tidak ada nabi-nabi di dunia ini, di dunia yang seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga di Mekah dan Madinah menjadi umat Islam, menjadi pengikut Islam. Yang kedua, Al-Quran. Al-Quran sampai detik ini masih mampu mengatasi persoalan-persoalan kehidupan di dunia dan tentang baik itu antropologi, tentang janin, tentang kesehatan, tentang arkeologi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi dengan kata lain, ada sains yang memberikan motivasi, ada motivasi manusia untuk berkembang di dalam ilmu pengetahuan. Maka Al-Quran itulah merupakan sumber untuk penggalian keilmuan di dalam memenuhi kehidupan manusia di muka bumi. Terima kasih. Oke, itu aja Pak Dani. Masih banyak, masih banyak. Apalagi Pak Dani? Iya. Oke, yang keempat, aturan-aturan dari baginda Rasulullah dan Al-Quran ternyata sesuai setiap zaman. Termasuk hukum peperangan, semuanya ada tuntunannya. Kami umat Islam hanya mengikuti aturan-aturan itu saja. Hanya mengikuti, mentaati. Bukan bernarasi, berpikiran sendiri, tidak perlu. Kami hanya mengikuti. Tidak perlu kita menguras energi kita untuk berpikir seperti orang ateis. Itu tidak. Cukup kami mengikutinya, beriman saja, mentaatinya. Apa yang tertera di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Yang kelima, Rasulullah SAW mampu menceritakan tentang kehidupan setelah kematian, yaitu diawali dengan alam barzakh, kemudian padang mahsyar, kemudian ada timbangan-timbangan yang melewati Shiratal Mustaqim, kemudian ada tentang bagaimana siksa neraka dan bagaimana kenikmatan surga. Itu diceritakan kepada kami sebagai umat Islam dari baginda Rasulullah SAW yang mendapatkannya pengetahuan itu dari Allah Sang Pencipta alam semesta. Semuanya diceritakan secara detail bagi umat Islam. Apalagi? Lanjut. Kemudian kejadian-kejadian yang akan datang. Rasulullah SAW juga menceritakan akan datangnya Nabi Isa alaihissalam sebelum datangnya kiamat datang. Bahkan para fitnah-fitnah Dajjal Allah ceritakan. Rasulullah ceritakan tentang Dajjal yang mengaku dirinya Tuhan. Rasulullah SAW lanjut. Apalagi Pak Dani? Lanjut. Masih banyak. Oke, jadi apalagi? Dari cerita yang datang itu Rasulullah sudah menceritakan dengan datangnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian kemakmuran manusia, kemudian akan datangnya bunyi gemuruh. Sebelum kedatangan dari Nabi Isa akan adanya namanya dukhan yang akan menyelimuti bumi kita. Selama 40 hari 40 malam kita tidak bisa keluar dari rumah karena diselimuti oleh kabut yang hitam pekat. Itu akan terjadi. Itu untuk masa-masa yang akan datang. Mungkin apakah beberapa tahun akan ke depan kita Allahu a'lam bishawab. Itu merupakan Udah berapa Pak Erben? 7. Oke, cukup dulu itu. Bahas aja itu dulu. Oke ya. Oke, sekarang saya akan menanggapinya Pak Dani ya. Silakan Pak Erben. Saya akan menyampaikan sesuatu hal. Yang pertama, mengubah zaman jahiliyah jadi zaman yang penuh dengan peradaban. Pertanyaan saya, peradaban apa yang datang dari Arab yang mengubah dunia?
Bukankah peradaban yang memajukan itu berasal dari orang-orang yang percaya kepada Yesus? Artinya masih Yesus unggul dan yang ikut Yesus unggul. Yang kedua, satu-satunya yang mampu menjadikan kaumnya sebagai pengikutnya sampai detik ini. Yesus menjadikan pengikutnya menjadi orang yang beretika dan bermoral yang sempurna. Yesus tidak pernah mengajar orang berperang dan membunuh, tidak pernah mengajar untuk kawin yang gak beres. Sampai detik ini ajaran Yesus itu tidak berubah. Dan negara-negara yang menjadikan ajaran Yesus sebagai pedoman hukum menjadi negara yang maju, gugur. Yang kedua, Quran sampai detik ini masih mampu mengatasi persoalan kehidupan manusia di dunia. Berikan kepada saya satu negara yang oleh Quran menjadikan negara itu sebagai negara maju, Pak. Baik dalam ilmu pengetahuan antropologi janin dan ilmu pengetahuan. Apa yang dihasilkan, Pak? Bukankah ilmu pengetahuan itu berasal dari daerah-daerah di mana kekristenan menjadi agama yang mengubah daerah itu? Bahkan ilmu pengetahuan tidak ada memakai istilah Arab, yang ada Yunani, Latin. Itu Pak Dhani. Jadi apa yang Pak Dhani sampaikan ini menurut saya sebuah penyampaian yang membanggakan bagi Pak Dhani, tetapi Pak Dhani sebenarnya tidak bangga pada malam hari ini lagi. Aturan dari baginda Rasul itu sesuai dengan setiap zaman, termasuk peperangan. Pak Dhani, apakah hukum poligami diterima di setiap negara? Tidak, Pak Dhani. Apakah mutah masih bisa sesuai di negara? Di banyak negara, Pak, itu ditolak. Dan para wanita sudah tidak setuju. Jadi aturan dari baginda Rasul itu sesuai dengan setiap zaman. Peperangan, Pak Dhani. Dalam ajaran Yesus justru mengatakan tidak boleh ada kebencian, apalagi peperangan. Tapi baginda justru melegalkan peperangan. Bang, Berarti, lupa Bang, ham wanita juga nggak ada, ya, ham wanita. Iya, hak asasi wanita. Oke, nanti teman-teman akan tambahkan. Mampu menceritakan kehidupan setelah kematian, ada timbangan siksa neraka, kenikmatan di surga. Hal ini sudah diceritakan di dalam Alkitab. 600 tahun sebelum baginda lahir sudah ada bagaimana kematian, bagaimana manusia setelah mati, bagaimana kehidupan di surga. Cuma berbeda, Pak Dhani. Di surga Pak Dhani ada 72 bidadari. Dia punya laki-laki bisa 70 tahun tegang, kata para ustadz yang kutonton di TV, di YouTube. Tetapi kalau di Yesus ajarannya tidak ada pesta seperti itu, Pak Dhani. Karena surganya Yesus itu surga kekudusan dan kemuliaan, bukan berbicara hal seksual. Jadi kalau Pak Dhani membanggakan ini, silahkan, tapi saya bangga dengan Yesus. Baru kejadian akan datang diceritakan oleh Nabi Muhammad Dajjal yang mengaku Mesias. Hal seperti ini sudah diakui oleh Yesus sebelumnya, bahwa akan ada Mesias-Mesias palsu. Ya, sudah diceritakan. Baru kemakmuran manusia. Dikatakan, justru negara-negara makmur itu atau kemajuan-kemajuan itu berasal dari daerah di mana Kristus menjadi idola di sana. Baru kedatangan Isa dan kegelapan dunia diselimuti. Yang saya heran, mengapa Isa yang datang di akhir zaman, bukan Nabi Muhammad? Mengapa Isa menjadi hakim yang adil di hari zaman, bukan Muhammad? Karena hakimnya hanya satu, berarti selain Isa semua terdakwa. Pak Dhani, berarti dari apa yang Pak Dhani banggakan, sangat berbeda sekali dengan apa yang saya banggakan dengan Yesus. Waktunya Pak Dhani mencatat. Saya akan berbicara kebanggaan saya kepada Yesus. Yang pertama, Yesus itu satu-satunya manusia di dunia ini yang kehadirannya ribuan tahun sebelum sudah dinubuatkan dan digenapi. Yang kedua, Yesus satu-satunya manusia di dunia ini yang tidak berdosa, yang tak pernah melakukan dosa, bahkan berkuasa mengampuni dosa. Itu kebanggaan saya, Pak Dhani. Yesus satu-satunya di dunia ini yang benih kelahiran dari wanita perawan, selama hidupnya dia melakukan banyak mujizat, kebaikan, ajaran etika dan moralnya sempurna. Itu yang saya banggakan dari Yesus. Bahkan Yesus satu-satunya manusia di dunia ini, Pak Dhani, yang kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya itu berdampak bagi orang lain, berdampak bagi semesta, berdampak bagi semua manusia. Dan kemuliaannya naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya.
Dan Yesus satu-satunya menjadi hakim nanti di hari zaman, dan dia raja segala raja, dan hanya Yesus Pak Dani yang bisa mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengampuni dosa Pak Dani. Tapi itu tidak akan Pak Dani temu, nggak ada kulihat Pak Dani sampaikan di dalam apa yang Pak Dani sampaikan ini. Jadi saya mau katakan sama Pak Dani dan semua orang, dari apa yang Pak Dani banggakan terhadap baginda itu dengan apa yang saya banggakan tentang Yesus. Kalian pikirkan aja deh, yang mana kalian mau banggakan. Mau banggakan apa yang dibanggakan Pak Dani, monggo, itu hak kalian. Tetapi kalau saya memilih untuk bangga dengan apa yang Yesus. Satu lagi mau saya katakan, orang yang beragama Kristen lebih dari 60% menerima Nobel penghargaan karena karyanya yang menginspirasi dunia. Kemudian orang Yahudi lebih dari 15%, kemudian orang ateis, kemudian yang lainnya. Jadi kalau Pak Dani bicara antropologi, janin ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tidak terbukti dalam kenyataan. Dalam angan-angan Pak Dani itu terlalu besar, tapi dalam kenyataan itu kebalikan Pak Dani. Itu dulu dari saya teman-teman, silakan teman-teman menyampaikan apa yang mau disampaikan untuk melengkapi apa yang sudah kusampaikan dari 7 hal ini. Silakan. Tetapi dengan bahasa yang lembut tapi mantap. Oke, silakan. Bro Erben, saya itu penasaran apa yang dibawakan dua hal yang membanggakan kepada Yesus. Apakah itu bisa dibantah oleh Dani? Kan tujuh persoalan sudah dibantah dengan telak. Nggak bisa dibantah lagi tuh. Saya mau dengar dulu 2 hal itu aja. Silakan Pak Dani. Oke, ada teman-teman mungkin yang mau menambahkan? Cukup? Silakan mic-nya mungkin dibuka. Oke, silakan. Yang nomor 1 ini siapa ini? Oh, di mute saya di mute terus ini gimana? Oh, di mute. Sebentar. Yang Kristen dulu. Ada Kristen yang mau menambahkan, silakan. Ya. Itu saja. Saya mau nambahin dikit aja tentang Pak Dani tadi bilang Quran itu sains tentang janin. Saya malah bingung. Wanita pertama saja tidak ada, gimana Adam dulu bikin anaknya kalau tidak ada wanitanya, ngomongin janin. Saya jadi bingung kalau Pak Dani ngomong seperti itu. Yang kedua, katanya ajaran Muhammad itu sampai sekarang, berarti surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, berarti sampai kekal sampai sekarang ya. Terima kasih Pak Dani, ajaran Muhammad memang harus ditiru. Thank you, itu aja. Saya yang tambahkan 2. Iya, silakan. Nah, di dalam nabinya Pak Dani tidak pernah berkata seperti yang Yesus yang saya percayai. Yesus katakanlah kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu yang pertama. Keselamatan hanya dalam Kristus. Yang kedua, Yesus katakan aku adalah yang Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada di dalam manusia manapun. Silakan itu aja. Saya mau tambahkan lagi sedikit aja ya. Ya, silakan. Ya, tentang perkataan Pak Dani soal peradaban. Muhammad adalah membawa peradaban, membuat peradaban besar. Sehingga dia menjadi contoh. Dani, Anda tolong baca hadis Al-Bukhari 259 yang berbunyi, Nabi Anda bersetubuh dengan istrinya, lalu menggaulinya lagi atau menggilir istri-istrinya dengan sekali mandi. Di situ istri-istrinya ada 9 orang. Jadi Muhammad menggauli 9 orang wanita sekaligus hanya dengan sekali mandi. Apakah itu peradaban yang Anda maksud, Dani? Silakan Anda menjawab. Terima kasih. Ya, oke. Ada lagi kawan Kristen? Saya mau nambahin sedikit yang tadi. Ya, sedikit aja, cepat. Kalau saya menambahkannya begini, jadi kalian mengikuti kata Dani, itu Dani bilang katanya hapus doa setengah dan dosa-dosanya begini. Cuma pertanyaannya begini, kalau kalian mendengarkan percaya apa kata Dani, kalian mengikuti apa kata manusia, bukan apa kata Quran. Tuhan Anda sendiri. Di Quran sebelum zaman itu udah nggak ada yang nulis cuman separuh dosa.
Jadi selamat berpikir Anda. Dan saya juga menambahkan, jika peradaban Islam itu memuliakan, pengungsi dari ISIS nggak mungkin ke negara kafir, pasti ke negara Islam. Hancur semua negara Islam. Yang orang ngaku khilafah, mau negara Islam, liburannya ke negara kafir. Itulah wajahnya Islam. Jadi kita tinggal berpikir sebagai manusia. Agama apa yang munafik? Nah itu, selamat berpikir Indonesia. Oke, cukup, silakan Pak Dhani. Tadi ada pertanyaan. Oh ya, silakan Pak Kris. Oke. Ada dua hal yang saya sampaikan kepada para penonton di YouTube. Adriel Situmorang, ini mic-nya berisik. Pertama, kalau kita salah milih pasangan atau istri, itu masih kesalahan di dunia. Tapi ketika kita salah memilih juru selamat, makanya risikonya adalah kematian yang kekal. Yang pertama. Kedua, coba tolong berikan saya data negara Islam mana yang menerapkan hukum Islam atau hukum syariat Islam yang memberikan kemakmuran kepada warganya. Data menyajikan semua negara-negara yang menerapkan hukum Islam, bahkan di antara penganut-penganut dan aliran-aliran yang ada di dalam Islam, saling berperang, sehingga menyebabkan negara itu hancur. Coba tolong kalian renungkan, apakah ini sudah benar atau tidak? Itu aja dari saya, layar band, lanjut. Oke, silakan. Kembali lagi, layar band. Aduh, banyak. Ayo udah, cepat aja, cepat. Nah, jadi apa yang dikatakan Pak Dhani ini semua kontradiksi. Jadi contohnya di Indonesia ini aja, dari kita mulai merdeka aja, korupsi aja sampai apa aja nggak pernah beres-beres. Coba kita bandingkan di negara lain. Kalau kita masalah korupsi aja, negara yang terbersih itu adalah negara-negara Eropa. Sampai Indonesia aja sampai pusing mengurusi korupsi. Belum lagi hal-hal yang lain, masalah teroris segala macam. Jadi semua bukti dan nyatanya kita lihat sekarang aja. Kita bandingkan dengan Singapura. Singapura aja negara kecil. Merdeka tahun 65, kita merdeka tahun 65. Inilah bukti. Jadi Pak Dhani, cobalah lihat realita dan kenyataan. Oke, terima kasih. Silakan. Oke, silakan Pak Dhani, tanggapi dulu apa yang disampaikan tadi. Sudah cukup dulu, kebanyakan. Silakan Pak Dhani, tanggapi dulu. Ada tadi pertanyaan Brolin. Apa yang Pak Dhani sangkal dari Yesus yang kami banggakan itu? Silakan. Oke. Yang saya sangkal di dalam ajaran Anda adalah tentang Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, siapa? Yang membuat ambigu kepada seluruh manusia yang mempercayai. Aduh, Pak Dhani, kau ngerti nggak pertanyaan? Gimana sih? Tadi kan aku udah, bukan, yang aku bilang tadi tentang Tuhan semesta alam. Iya, Yesus itu Tuhan semesta alam atau bukan? Bukan. Oh, kalau bukan, siapa Tuhannya? Kalau begitu Tuhan Anda siapa? Dengarkan Pak Dhani. Jangan Yang kami sembah sebagai Allah itu adalah Bapa di surga, YHWH. Yesus adalah firman-Nya yang mengambil rupa manusia. Dalam kemanusiaan, Dia diberikan kuasa kepenguasaan sebagai Tuhan. Karena Tuhan bagi kami beda dengan Allah. Tuhan itu gelar kepenguasaan dari kata kurios. Artinya penguasa. Dalam kata Melayu juga itu artinya penguasa. Pak Dhani, udah berapa lama saya didik kok nggak ngerti? Saya tadi yang mau saya tanya samamu, bagaimana tanggapanmu tentang keutamaan Yesus yang kami ceritakan tadi? Ada nggak sosok yang bisa kamu bandingkan dengan Yesus itu dalam sejarah Islam?
untuk bisa kami goyah imannya. Itu. Oke. Di dalam Islam yang namanya nabi itu bukan sebagai juru selamat umatnya, tetapi hanya menyampaikan ajaran-ajaran untuk mendapatkan, sekali lagi, untuk mendapatkan keselamatan. Bukan sebagai bim selabim menjadi selamat, bukan. Itu yang kita bantah. Kalau seperti yang Anda katakan, Yesus itu mampu menyelamatkan pengikutnya, bim salabim, itu luar biasa memang. Itu luar biasa. Tetapi saya tidak yakin seperti itu. Gak ada Hati nurani keselamatan saya akan bertenang. Gak ada keselamatan bim salabim, Pak Dani. Tolong. Gak ada keselamatan yang kami pahami bim salabim selamat. Gak ada. Udah diajari berkali-kali. Dia buka Pak Dani. Pak Dani. Oke. Aku ingatin ya, gak ada keselamatan bim salabim. Gak ada. Ya, kalau nggak ada cukup berarti sama. Nanti saya udah ketik. Saya orangnya lihat nanti saya jawab Pak Dani, tenang. Apalagi? Nah, kemudian tadi ada bertanya tentang bagaimana bukti realnya di dalam ajaran Islam yang sesuai, yang mampu memakmurkan rakyatnya. Apa bukti realnya sampai detik ini? Bukti realnya pertama, di Saudi Arabia, di kota Mekah Al-Mukarramah, seluruh bangsa Arab, rakyatnya makmur. Seluruhnya tanpa terkecuali ya kawan-kawan. Makanya pembantu ataupun pekerjanya diambil dari luar orang Arab. Dari Yaman, dari Indonesia, dari Filipina, dari mana saja. Diambil sebagai pekerja mereka di sana. Itulah membuktikan bangsa Arab yang merupakan memberikan berkah. Allah memberikan berkah kepada bangsa Arab. Sehingga keturunan dari baginda Rasulullah SAW mendapatkan kebahagiaannya. Seluruh kaumnya. Kaum bangsa Arab. Itu semuanya mendapatkan kemewahan. Saya sering menonton di Aiman Maulana. Ada data? Itu yang pertama. Oke, sudah. Tonton saja di Aiman Maulana. Itu yang pertama. Oh, yang udah, kedua, okay. Satu aja ya minta sila. Itu aja. Oke, saya jawab. Oke ya. Pak Dani tadi bilang bahwa Nabi itu bukan untuk menyelamatkan. Sedangkan Yesus itu menyelamatkan. Artinya bahwa Yesus itu bukan Nabi biasa seperti nabinya Anda. Karena apa? Karena Yesus itu satu-satunya Nabi yang datang dari surga melalui rahim perawan Maria. Dia adalah firman Allah sendiri yang hadir dalam rupa manusia yang sempurna, ya, tidak berdosa. Baru Yesus satu-satunya Nabi yang sudah ke surga, terangkat dalam kemuliaan untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Beda dengan nabinya Pak Dani. Sampai hari ini masih di kuburan. Bahkan bagi orang muslim, salah satu tempat yang paling digemari untuk diziarah adalah kuburan baginda itu. Jadi, mengapa Pak Dani tidak menerima Yesus sebagai juru selamat? Karena Pak Dani tidak mengenal arti seorang nabi bagi Yesus Kristus. Makanya saya mau tantang Pak Dani. Coba dulu cari satu nabi di dunia ini yang tak berdosa seumur hidupnya Pak Dani. Coba dulu cari satu nabi di dunia ini Pak Dani yang bisa mengampuni dosa. Coba cari nabi dulu di dunia ini yang sudah menyediakan tempat di surga bagi manusia. Coba cari satu nabi dulu Pak Dani. Nabi yang datang di akhir zaman untuk menghukum iblis. Membawa orang masuk surga. Tidak ada Pak Dani ya? Pak Dani nggak usah mencari. Saya sudah kasih tahu sama Pak Dani jawabannya tidak ada. Sekarang saya akan berbicara satu hal sama Pak Dani. Tadi Pak Dani berbicara negara Arab. Tetapi Pak Dani, perhatikan Pak Dani. Pak Daniku sayang, lihat. Diperkosa di Saudi, TKW asal Garut pulang hamil 3 bulan. Puluhan TKW Arab Saudi pulang dalam kondisi hamil. Mengapa TKW rentan perkosa di Arab?
Kasihan ratusan TKW melahirkan di penjara Saudi. Lagi TKI pulang dalam keadaan hamil. TKI diperkosa majikan di Arab Saudi. TKW diperkosa hingga melahirkan dan lumpuh. Pak Dani, nestapa TKW diperkosa hingga hamil sampai malu pulang. Pak Dani, kita lihat tenaga kerja dibuat dulu di Eropa. Oh, nggak ada Pak Dani. Yang ada orang pergi, ibaratnya istrinya kerja keluar di Indonesia yang aneh-aneh Pak Dani. Bukan dari luar Pak Dani. Ya, malah ini perlindungan ibu hamil di dunia kerja di Jerman. Loh, ini di Indonesia yang ada karena pasangannya pergi ke luar negeri Pak Dani. Sehingga di Indonesia aneh-aneh. Tapi kalau tadi di Arab tadi Pak Dani berbeda Pak Dani. Pak Dani, terima kasih pernyataan Anda membuktikan bahwa Anda itu tidak mengerti apa yang Anda cintai. Selamat datang di kebenaran. Ada mau iklan. Ini jam 9.30 teman-teman ada pengajarannya Pak Pendeta Bram di break room ya, seperti biasa, karena ini kita masih lanjut terus dengan Pak Dani, si tukang takia. Kalau ada yang mau masuk mendengarkan pengajaran, oke, silakan ke sana mampir, monggo, ruangan dibuka. Nah oke, aku lanjut ya pakai kesempatan ini. Tadi Pak Dani itu aku ada dengerin dia singgung tentang data arkeolog dalam Quran. Data arkeolog mana Pak Dani yang kau maksudkan? Jangan kau bertakia. Ayo Pak Dani, jawab dulu pertanyaanku. Data arkeolog mana tadi yang kau bahas-bahas tentang itu dalam Quran? Pak Dani, halo? Mana ini si tukang bertakia ini? Silakan Pak Dani dibuka. Aduh, di mute terus ini. Data mana Pak Dani? Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau ditanyakan? Tadi iya, di mute saya kan. Tadi kau ada bahas. Tadi kau ada bahas tentang data arkeolog dalam Quran. Data arkeolog mana yang kau maksudkan Pak Dani? Oke. Saya tidak bicara buktinya. Tadi kau udah ngomong, kau putar balik di sini. Oke, boleh saya ngomong? Boleh, silakan. Saya mengatakan tentang arkeolog, bukan data arkeolog. Dengarkan ucapan apa? Mana sekarang datanya? Mana sekarang datanya? Saya bilang tentang arkeolog. Bukti arkeolog. Bukti arkeolog mana? Bukti arkeolog mana? Bukti arkeolog mana? Bukti arkeolog mana? Ayo. Mana buktinya? Males gua. Pertama. Aduh, Pak Dani. Aduh, gimana mau saya jawab? Belum sempat jawab saya kok langsung dipotong-potong. Enggak gini Pak Dani, kalau kami Kristen berbicara itu oke, gini gitu, ada datanya, kita tunjukin. Iya, belum sempat saya ngomong. Saya belum sempat ngomong, ada potong-potong, gimana? Berikan aku bukti Pak Dani. Iya, makanya mau saya berikan bukti, jangan ngomong. Dengarkan dulu. Mana? Enggak. Pertama, tentang air di lautan, di dalamnya ada air tawar. Pertama, yang kedua, ada pemisahan antara laut satu dengan laut yang lain, berbeda warna, ada di dalam Al-Quran. Terbukti. Pak Dani, apalagi? Kayaknya Pak Dani ini kayaknya perlu belajar lagi deh, ulama kok gitu ya. Keluar dulu Pak Dani, belajar dulu gitu. Atau mungkin Pak Dani mau di sini menghibur teman-teman yang sudah mengantuk di jam segini, udah boleh sih. Tapi saranku ya Pak Dani ya, keluar dulu, belajar dulu, baru Bapak masuk sini bicara gitu. Bantah saja. Kayaknya lebih baik begitu. Benar atau tidak? Pak Dani, saya mau kasih tahu Pak Dani ya. Dibantah dulu. Lama-lama aku tendang. Bentar dulu, jangan gitu. Kita baik, kita mau memberitakan kebenaran. Tenang. Pak Dani, sebelum Baginda Muhammad lahir, dunia ini sudah hampir pernah dijelajah oleh penjelajah dari Yunani. Jadi apa yang dikatakan tentang laut ini dan itu sudah ditemukan Pak Dani. Iya, karena orang-orang Yunani itu pelaut terkenal. Dan itu menurut saya bukan mujizat daripada Baginda.
Karena itu peristiwa alam Pak Dani, pertemuan dua jenis airnya itu. Kalau ada nanti air tawar di bawah laut itu karena ada mata air dan lain sebagainya. Itu peristiwa alam. Jadi itu bukan mujizat Pak Dani. Ya. Jadi intinya begini, di dalam Al-Quran sebelum manusia yang menyelidikinya, Allah Iya. sudah tahu. Kalau begitu Pak Dani, Pak Dani, kalau memang hanya ilmu seperti itu yang Pak Dani dasarkan, maka buku-buku kimia, buku-buku biologi itu jadikan aja kitab suci Pak Dani. Itu saran saya sama Pak Dani. Jadikan aja kitab buku-buku kayak siapa itu? Hopkins yang ahli kimia itu sebagai kitab suci itu jauh lebih. Itu aja menurut saya. Jadi itu bukan hal yang esensi dalam diskusi ini Pak Dani. Ya. Tadi tantangan tantangan saya sama Pak Dani, coba temukan dulu orang yang lebih suci, lebih kudus, lebih agung daripada Yesus. Saya mau Pak Dani tunjukkan. Pak Dani silakan. Silakan Pak Dani dibuka. Siapa orang yang lebih suci, lebih agung, lebih mulia dari Yesus dalam sejarah dunia ini? Silakan. Kita validasi satu-satu Pak Dani. Ya, terima kasih. Oke. Jadi di dalam perspektif Islam, manusia yang bersih, terlepas dari yang dikatakan maksum, terhindar dari kejahatan, dari maksiat, dari dosa kepada Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perspektif Islam. Oke. Sekarang bagaimana Pak Dani tadi menanggapi teman saya mengatakan bahwa baginda itu pernah tidur dengan istrinya dalam satu malam digilir 9 orang. Ya, apakah kalau dia Pak Dani istrinya apa salahnya? Oh iya, mantap. Bagaimana dengan baginda? Oke, nggak apa-apa. Oke, bagaimana dengan baginda dia berzina kepada di luar yang menikahi istri anak angkat itu? Apakah itu betul itu? Boleh. Betul. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan Pak Dani dengan baginda yang menikahi anak usia di bawah umur? Iya, nggak ada masalah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dani, nggak apa-apa. Menikah ya, bukan berjima ya. Terserah. Loh, dia 9 tahun baru diinukan. Itu bahasa halus. Saya kan harus cukup halus. Saya pikir Pak Dani udah dewasa lah memahami kata-kata saya. Terus bagaimana dengan baginda yang berperang puluhan kali itu termasuk juga Pak Dani? Iya. Oke, apabila terima kasih. Harus kita perangi. Bukan semua bukan karena dia diperangi Pak Dani, tapi dia juga pernah melakukan gerakan juga ekspansi. Nah, ya Pak Dani ya? Pernah. Oke, terima kasih ya. Tetapi sekarang saya berbicara dengan Yesus. Semua apa yang dilakukan oleh baginda itu sama sekali tidak pernah ada di dalam ajaran Yesus, apalagi di dalam perbuatan Yesus. Oke, terima kasih Pak Dani untuk data-datamu yang sudah membukakan perbedaan, dan saya sudah menegaskan bahwa Yesus yang terbaik, Yesus termulia. Hanya orang-orang yang picik hatinya, orang yang picik jiwanya, picik pikirannya, tidak mengerti apa yang saya sampaikan ini. Saya pikir teman-teman sampai di sini sudah cukup dulu untuk Pak Dani, supaya Pak Dani ada waktu untuk merenung malam hari ini apa yang saya bicarakan poin-poin terakhir ini. Oke Pak Dani, terima kasih Pak Dani. Pak Dani sudah menyatakan dengan tegas siapa baginda itu, dan banyak orang menonton ratusan di luar sana. Kiranya Pak Dani masih bisa berpikir jernih untuk mempertimbangkan apa yang kita bicarakan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang ada di room. Terima kasih. Kalau ada mau lanjut, silakan. Saya cukup Pak Dani. Silakan.